Jul. Jul. Ya. Jul jangan. Jul jangan banyak bacot, Jul. Jul, aduh. Ceremek nih, Jul. Iya, Jul. Ceremek nih, Jul. Bapak-bapakan, Jul. Tuh lo lihat tuh. Lihat tuh, Jul. Tuh. Lihat. Kita isinya asli nih, bukannya kasur. Asli nih. Cemen lo mah. Boy. Ayo. Naik bareng gue terakhir 99 juga kok ya. Ya, inilah Mr. Panjul yang ada dalam cerita Cermai 97. Terus Rinjani, Agung. Terus mana lagi Jul? Gue lupa Jul. Gede Pangrango, Salak. Oh, Arjuno. Ini ya, mungkin satu-satunya orang di dunia yang berak sambil ngopi sambil makan popcorn. Kayak gue aja. Sayang fotonya dihilangin, dibuang sama dia. Bodoh. Ketemu lagi Wan, satu rombongan Wan. Nah ini ceweknya ada 3 Wan. Cowoknya ada 6 lah kira-kira ya. Kira-kira. Tapi yang gue inget ceweknya 3 gitu. Wah itu cewek-cewek begitu ngeliat Panjul. Wah bang keren banget. Itu yang laki-laki juga pada melongo doang ngeliatin Panjul. Buset kali ya. Buset itu keril gede tinggi gitu kan gagah. Yang cewek-cewek. Udah gitu Panjul lagunya. Assalamualaikum Sobat CP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi ya dengan gua Arya Sena. Seperti tadi yang udah disampaikan Ridwan, bahwa pada kesempatan kali ini gue mencoba menceritakan pengalaman pendakian gua di Gunung Gede ya pada tahun 97 bersama 2 orang sahabat gua, yaitu Panjul dan Geboy. Tapi pada kali ini nuansanya aja yang serem ya. Tapi ceritanya mudah-mudahan kocak. Mudah-mudahan gitu ya. Soalnya Gunung Gede ini termasuk gunung yang paling banyak Wan yang gue daki. Ya nggak kehitung lah ya. Kalau mau dihitung-hitung dari 92 sampai sekarang, ya sekarang aja lo tahu berapa kali udah gitu ya. Sekitar 10 sampai 20 kali kan. Apalagi tahun 90-an yang tiap minggu gue. Jadi bisa dikatakan memori gue tentang Gunung Gede itu bertumpuk-tumpuk Wan. Bertumpuk-tumpuk, makanya gue nggak bisa menceritakan semua, tapi gue inget-inget dulu, gue pilih itu biar diurai, biar ketemu alurnya, betul. Alur sini malah kesambung yang sini. Iya, kadang-kadang ketuker Wan, gitu. Oke teman-teman langsung aja ya. Jadi ini mungkin ingatan gue sekitar 60 ya, 50 sampai 60%, tetapi tidak akan mengurangi dari kenikmatan ya untuk didengarkan ya, kenikmatan di saat gue bercerita mudah-mudahan. Jadi pada waktu itu tuan gue masih ada rental PS ya. Jadi Panjul itu sama gue, kebetulan waktu itu gue nggak ada jam kuliah Wan, gue nggak ada jam kuliah, gue santai. Nah hari itu gue ngapain ya, main PS, gue sama Panjul main PS, nggak lama. Kira-kira jam 3 sore lah Geboy itu datang, dia pulang kuliah. Jadi nggak ada persiapan naik Wan, nggak ada sama sekali. Nggak ada cerita. Nggak ada. Wacana kayak gini. Nggak ada. Jadi begitu Geboy datang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si Panjul nyeletuk gitu kan. Boy naik Boy ya. Apaan naik? Gue kuliah kata Geboy gitu kan. Gue lagi main PS santai. Panjul kan rese banget orangnya. Kalau dia udah pengen naik, kudu wajib. Nah, pas ngobrol-ngobrol gue bilang, lu kayak punya duit aja, lu ngajak-ngajakin naik. Ada kata dia. Nah, jadi memang kalau dia nunggu di rental PS gue itu dia punya kotak tabungan Wan.
punya kotak tabungan, gua suruh untuk nyisihin emang. Jadi, yo lu sisihin buat lu. Nah, terus ini kan ada kotak utama tuh buat bayar listrik, ya buat maintenance peralatan ya PS ataupun TV gitu. Nah itu dia di kotak itu ternyata waktu itu setelah berapa minggu ya, itu ternyata banyak Wan, ada sekitar 30 ribuan. 97 30 ribu gede Wan. Gede banget. Gede iya. Nah Geboy juga kebetulan megang duit gede juga lah, sekitar 20 ribuan waktu itu Geboy. Nah gue sebagai pemilik warnet apa rental PS ya ada gue duit operasional bisa gue pakai dulu. Terus ya kalau percakapan mungkin kalau tepat betul nggak mungkin udah puluhan tahun ya. Jadi intinya tuh ngobrol-ngobrol entah apa akhirnya ya Geboy masih pakai tas lempang. Gua kan keril cuma satu waktu itu, keril gua kan yang 100 liter Wan, Alpina 100 liter. Iya. Nah, iya gede banget Wan, iya perawan masuk kan. Itu buat masukin perawan ke kamar ya, aman itu. Bawa ke gunung juga asal kuat gendongnya iya. Nah akhirnya ya oke lah. Dah gua pakai tas lempang nih. Gue pakai tas lempang, Geboy pakai tas lempang, pakai kemeja. Jadi waktu itu kita setelan kemeja semua kan, kemeja rapi, lepis, kemejaan. Ya udah belanja gitu. Berapa hari? Semalam doang kata si Panjul. Ya udah semalam ke 2 malam terserah deh. Ya udah. Indomie seorang 3 Wan, Indomie seorang 3. Terus bawa beras liter, terus apa lagi ya? Biasa ekstra jos, nutrisari, gula merah gitu kan. Sama apa lagi ya, telur, sarden, parafin ya waktu itu gue masih pakai parafin, spiritus, terus apa namanya yang lain-lain lah, persiapan senter segala macam lah, pokoknya senter yang kecil. Begitu udah siap semua tuh, kalau nggak salah kita habis maghrib berangkat Toto Panjul bawa keril gua kan ke rumah dia. Wah, itu keril 100 liter bulat penuh Wan, tinggi. Wah, iya itu di pas dia datang ke rumah gua pakai ngeliatin, buset Jul, lu bawa apaan aja lu, kagak berat apa? Wah, kata dia keren. Lagu-lagu ada yang keren. Nah, sedangkan itu beras gue yang bawa Wan. Beras seliter tuh gue yang bawa. Indomie 3, terus si Panjul juga bawa Indomie kan 3. Terus gula merah ya, gula pasir. Kalau itu kan dibagi, kalau gula merah megang sendiri-sendiri ya. Nutrisari gue, rokok gitu kan. Nah, si Panjul tuh cuman ke bawah dia tuh cuman bawa gula pasir doang sama Indomie 3. Dia bilang katanya carrier udah penuh. Udah nggak bisa muat lagi gitu kan. Nggak cerita kalau dia belum cerita Wan. Nah, jadi kalau cerita pasti langsung balik lagi. Jadi di carriernya dia tuh cuma ada tenda Wan, tenda sama sesuatu gitu kan. Terus dia bilang, gue udah bawa tenda berat nih, bawaan gue yang lain banyak kata dia gitu. Gue pakai cakar-cakirnya, naik deh gue cari. Ya udah jelas, gue pakai tuh buat tas lempang. Ya, jalan kemejaan, ya udah setelan kayak mau kuliah Wan, sayang fotonya nggak ada ya, sayang banget fotonya nggak ada. Padahal bawa kamera gua waktu itu FM2, bukan Yasika 109, bawa Yasika gua, soalnya FM2 gua lagi pinjem kalau nggak salah. Berangkat ke stasiun, si Panjul sepanjang jalan tuh nyanyi aja dia, wah pokoknya Wan setiap orang yang lihat kayak 100 liter bro, setinggi ini, setinggi pala di atas dikit. Gede lagi kan itu, setiap orang ngeliatin gue gondrong-gondrong udah Geboy kan, gue sama Geboy kan gondrong ya, cuman gue tas lempang, ya itu tas lempang gue berat Wan, isinya berat, belum terakua gitu kan, si Geboy juga, gue sama Geboy berdua pakai tas lempang, cengar-cengar ada, si Panjul sepanjang perjalanan tuh mulai dari rumah gue ke stasiun UP, terus dari stasiun UP di dalam kereta ke stasiun Bogor tuh orang pada ngeliatin aja dah. Pokoknya itu di kereta aja keril kagak diturunin Wan, bener-bener kagak diturunin, lenteng. Iya di kereta diliatin, gue pakai dia mulai cuy ketawa. Setengah jam kemudian sampailah kita stasiun Bogor. Ya, karena kita tiketan Wan, santai aja keluarnya, nggak Panjul gagah waktu bawa keril di stasiun dia orang-orang pada ngeliatin gue pakai cakar-cakar semua jalan.
Entahlah apa percakapan kita pada saat itu, intinya kita keluar stasiun, jalan kaki ke Taman Topi. Nah dulu kan di depan stasiun Bogor pasar, Wan, ada pasar. Nah, di situ banyak tukang buah ya segala macam tukang lah ada ya. Nah pas di jalan ini si Panju bilang, wah beli jeruk enak nih kata dia gitu kan. Iya Jul, bener Jul, jeruk Jul, beli jeruk sekilo. Itu jeruk sekilo, bukan masuk keril dia. Alasannya apa? Jul, masukin keril. Wah, gue udah berat kata Panju gitu kan. Akhirnya itu jeruk sekilo gue bagi dua, Wan, gue bagi boy. Boy setengah, gue setengah kan. Masukin tas selempang lagi, masukin tas selempang. Dalam hati gue, wah udah gak muat nih air nih gitu kan. Biarin ada kerilnya Panjul ini. Ya udah, si Panjul, wah gue udah berat kata dia. Anjing. Terus jalan kaki dah kita. Anjir ini tas lempang gue sakit tuh nih. Anjir berat banget tas lempang gue. Si gue juga sialan tas lempang. Pres juga nih kalau apa namanya kalau bebannya banyak gitu kan. Gesek-gesek. Awas boy, putus boy, tas cek dulu gitu. Nah gue dulu kalau naik selalu bawa jarum, Wan. Jarum yang agak gede, benang jahit, benang sol. Itu gue selalu bawa. Kenapa? Misalnya sepatu robek, celana robek, atau yang paling penting tuh kalau keril lepas jahitannya itu biasanya gitu. Ya, karena zaman dulu emang kuat, cuman kadang-kadang karena bebannya berlebihan, kadang-kadang suka robek Wan tas keril itu. Ini ya gendongannya. Nah itulah kenapa gue selalu bawa benang jahit sama jarum. Jarumnya agak gede. Gue sama Gebo jalan boy. Nah Gebo robek tuh ininya tuh. Tasnya berat kan masalahnya, kata Gebo, wah tas gua jebol nih. Akhirnya di depan ini kan, di depan apa namanya Kebun Raya Bogor tuh yang dekat pintu masuknya loketnya, itu jahit tasnya Gebo dulu, ya, sepanjul cengar cengir dalam hati gua, sewa dua dah. Gua sama Panjul, gua sama Gebo tahu kan, kalau itu tuh kagak berat, tahu gua gitu, cuman gua ya udah biarin aja. Keringetan juga kagak Wan gua ya. Kalau berat udah gini-gini. Berat kan gitu kan. Wow gagawan. Pokoknya sepanjang perjalanan Panjul ini jadi bahan perhatian orang lain. Iyalah keril gede 100 liter boh. 100 liter gede segini. 10 aja udah jalan selesai jahit apa namanya jahit tasnya Geboy rapi si Geboy jahitnya. Udah boy sebelah sini jahit lagi gitu kan, jahit lagi pakai boy. Jadi dua-duanya tuh dijahit dikencengin. Sama sini boy juga tas gue ngeri jebol tas lempang gua. Gua jahit lagi tas lempang gua kan, jahit. Selesai gitu gua ngejahit tas gua, Panjul siul-siul lah pokoknya Panjul siul-siul, cengar-cengir gitu gua bilang. Jalan lagi kita tuh. Terus kita jalan kaki Wan. Dulu mah jarang banget Wan kita naik angkot Wan. Bener, mungkin kehitung jari lah gua yang namanya naik angkot. Bahkan mungkin enggak pernah. Ya, bahkan mungkin enggak pernah yang namanya dari stasiun Bogor ke Baranang Siang itu pasti jalan kaki karena resep Wan. Kita nih sambil apa pemanasan lah bisa dikatakan. Kira-kira 15-20 menit kemudian sampailah kita ke terminal Baranang Siang. Itu udah sekitar jam berapa? Jam tujuan. Nah itu bis terakhir tuh Wan. Bis terakhir bis gede jurusan Bogor Bandung PP. Pas kita datang itu bis udah agak banyak penumpangnya. Jadi begitu sampai naik nggak lama ngetem bis berangkat udah. Waktu itu masih bagian duduk sih, masih bagian duduk. Cuman mencar-mencar. Panjul di belakang, gue Gebo itu gue lupa lah posisinya, intinya kita nggak satu ini, nggak satu tempat duduk, mencar-mencar. Udah. Gue nggak begitu inget lah ya di mobil tuh kayak gimana. Intinya mobil berangkat terus ke mana ke Ciawi. Ngetem sebentar Ciawi, berangkat lagi gendeng masuk puncak, belok turun Cibodas. Kita waktu itu naiknya dari Cibodas, bukan naik dari Cipanas, ya bukan naik dari Putri. Jadi kata Panjul, "Nek, turun Cibodas aja, gue pengen tahu air panas," kata dia gitu kan. "Gue naik gede kagak pernah bayar," kata dia gitu kan. Iya, gue selama emang seumur umur gue tuh nggak, kalau naik gede tuh jarang banget yang namanya bayar kan. Nyeplos terus ya kata Panjul kata Gebo juga iya lewat Cibodas sama lewat Putri mulu gitu kan. Ya kira-kira ini kayak gitu ya teman-teman ya konversasinya. Ya udah gue bilang ya udah turun Cibodas. Ya kita turun Cibodas. Nah dari Cibodas Wan ke Kebun Raya Cibodas itu jalan kaki lagi Wan. Wah enggol gua sama Gebo rasanya ginian gua nih. Dan digantian Wan kadang di sini, kadang diselempangin di sini gitu kan. Perih masalahnya iya berat. Aqua itu kita apa namanya air mineral itu kita kantongin.
kita kantongin satu botol buat minum, jalan. Ada lawan 3 jam itu kan, enggol gua gempor itu, sampai kita ke lapangan golf. Di lapangan golf tuh sampai pasar Cibodas ya, pasar Cibodas jalan, cari warung, kita istirahat dulu sebentar. Itu nggak ada warung yang buka, jalan lagi sampai ke lapangan Cibodas tuh, terus sampai yang ke Gapura Masuk. Nah kita istirahat di Gapura Masuk tuh, duduk dulu, capek wan. Itu sekitar 3 jam lah kurang lebih. Itu kalau nggak salah udah jam 1 malam wan, udah jam 1 malam dan udah tutup. Nah, jadi dulu tuh pos Gunung Gede tutupnya paling malam jam 10-an, dan posnya itu bukan di bawah tapi di atas. Jadi kita yang selamat datang itu Taman Nasional Gede Pangrango, naik tangga kan, terus ketemu yang pos pemeriksaan itu yang bener ya. Nah dulu di situ kan kita daftarnya. Nah begitu kita sampai situ ya, naik ke atas itu loketnya udah tutup dan kita nggak menemukan seorang pun yang ngejagain di sana. Ya udah kebeneran, nyeplos lagi gua. Udah nyeplos, jalan itu, alhamdulillah ya, karena jalannya sama Panjul sama Gebo yang congornya dua-duanya edan, dua-duanya kocak, sepanjang jalan cuman ketawa-tawa aja wan. Iya, jadi kalau andai pun waktu itu ada sesuatu kita ketawa wan. Wah, iya, jadi bobot parem lu, kentut lu bobot parem gitu kan. Di situ kan suka bawa banget parem kocok ya. Nah, jadi kalau menurut kesimpulan gua, pohon kenapa di situ suka bawa parem kocok kan? Kayaknya berasal dari ini, tumbuhan rasa mala. Ya, jadi memang pohon itu mengeluarkan, ini kalau nggak salah ya, itu mengeluarkan aroma seperti parem kocok. Ya, pada waktu itu gue belum paham, belum tahu. Jadi ketika jalan nyium bau parem kocok, geboy, ngeletuk, buset lu kentut ya, kentut lu bobot parem gitu. Si Panjul nyautin, ini kira-kira kayak gini ya. Soalnya sepanjang perjalanan kita ngakak-ngakak aja, Wan. Capeknya capek ketawa gitu. Geboy yang Panjul ya ampun-ampun dah kalau udah naik bareng, bener-bener ampun-ampun udah. Udah panjang tuh ketawa-tawa kira-kira sejam lah kurang lebih, sampailah kita di ini Wan, di Telaga Warna. Nah di Telaga Warna itu kan ada rumah batu duluan ya, ada rumah batu. Kita istirahat di situ, si Panjul bilang udah besoknya lagi ya, katanya ngantuk gua mau tidur, buka tenda kan lo? Buka tenda nggak usah kata Panjul gitu. Ya udah keluarin matras gitu kan, matras keluarin sama dia. Plesit keluarin nggak? Plesit keluarin. Waktu itu bukan plesit, si ponco ya. Nah, jadi ponco ya, gua sama Gebo ponco nitip di Panjul. Kita ponco tentara keluarin. Udah sepatu kita nggak lepas. Kan kita pakai lepis, emang agak dingin ya pakai lepis. Awal-awal sih hangat. Cuman ya itu kita lapisin ponco. Udah siap. Kata Panjul bakar-bakaran nggak? Si Gebo bilang, gue ngantuk, gue pulang kuliah belum istirahat, lo ajak naik gunung, kira-kira. Nah, ya udah, itu udah ini Wan, udah jam 2-an Wan, kira-kira ya udah jam 2-an, pokoknya udah inilah, udah hawanya tuh udah dingin banget. Nah intinya malam itu, saya ingat gue, ketika kita udah pakai ponco kan, sebelum ponco tuh sarung duluan, jaket, sarung, ponco, terus kaki itu dilapisin lagi sama trash bag, kita tidur. Di balik rumah batu tuh, tembok rumah batu, awalnya dingin tapi karena perut kita kenyang ya kita sambil makan roti, gue makan jeruk, roti segala macem, itu cuma minum aqua aja, kita tidur. Nggak ada apa-apa ya, seingat gue nggak ada apa-apa, andai pun ada apa-apa gue lupa gitu ya, itu nggak ada apa-apa. Bangun pagi, kita siap-siap lagi Wan, kita siap-siap lagi sekitar jam 7 lah tuh, sekitar jam 7 kita mulai berangkat Wan. Nah dalam perjalanan ini kita masih belum ketemu orang tuh Wan, sampai ke air panas. Nah kok air panas, sampai ke air terjun Ciberem. Nah di air terjun Ciberem ternyata kita ketemu satu rombongan yang lagi ngecamp. Dia juga siap-siap untuk berangkat. Mereka ngecamp tuh dari semalam. Nah ketemu ngobrol-ngobrol, ada ceweknya satu kan, cakep, wah Panjul, carrier 100 liter coy, ya gak ada depan cewek. Dia tunjukkan kegagahannya, gue pakai bocah singkirin ayam bocah nih. Itu cewek yang ada 4 atau 5 orang yang waktu itu rombongan itu sampai terpanang liatin Panjul.
Wah gila keren banget carry-nya 100 liter gitu kan. Gue bagi tokai banget bocah tuh. Ya cuman gue apa ya nggak mau nggak mau ngecengin Panjul gitu kan. Cuman jadi bareng tuh sama rombongan itu, dia di belakang kita, bang bareng bang katanya. Emang belum pernah naik gede? Belum bang katanya. Oh udah bareng, gue bilang kayak gitu, bareng jalan. Itu gue inget banget sepanjang perjalanan tuh cewek yang diomongin Panjul mulu. Ya walaupun ngomongnya pelan ya gila. Itu yang gondrong-gondrong cuman bawa tas pinggang, bawa tas lempang. Itu yang kayak anak SMA-nya malah bawa carrier gede gitu, lagi di diklat kali ya gitu sama saudara-saudara. Tapi gue salut, fisiknya keren. Ini kira-kira kayak gini. Intinya adalah sepanjang perjalanan ini cewek ngomongin Panjul dengan ketakjubannya, wan. Wah. Udah kita jalan tuh. Dari mana? Dari air terjun Ciberem, naik kita ketemu Watu Kukus apa sih ya? Apa Rawadenok? Watu Kukus dulu ya. Watu Kukus, istirahat sebentar, minum biasa kan sebelum berangkat kita udah ngerakit Nutrijos ya. Minum Nutrijos, santai, ngerokok, jalan lagi, ketawa-tawa lagi, tahu dah apa yang diketawain dah, pokoknya gitu sepanjang perjalanan akhirnya itu yang mendaki naik sama kita ketularan wan, ketawa-tawa mulu sepanjang sampai pada bilang bang udah apa bang udah, gue capek ketawa gitu kan, lah gemboy mau Panjul satu prem jangan tanya, itu paket udah. Geboy mau Panjul satu paket udah dijamin ngakak wan, udah dijamin ngakak, ini bocah dulunya error bocor. Gue ketawa-tawa mulu sepanjang jalan kan. Jalan selesai tuh di Watu Kukus kan agak jauh tuh ke Rawadenok ya. Nah ini gue ketemu lagi satu rombongan man, rombongan turun. Semua mata pun tertuju kepada si Panjul. 100 liter coy, full bulat gitu kan gue. Lihat gue. Dalam hati gue Panjul jalan gagah. Terus jalan. Ya, pakai kelingking ngangkat war. Udah gua gua apa sih Geboy ketawa-tawa aja. Si Panjul kan paling depan jalannya. Ya iyalah, dia udah fisiknya paling kuat, dia paling muda. Bawaannya pakai kelingking ngangkat gitu kan. Udah itu lewat rombongan sambil geleng-geleng, gila kuat banget fisiknya gitu. Gila tuh top deh katanya. Gua ngomong sama Geboy lagi-lagi gua ketawa lagi gitu kan. Udah jalan sampai kita ke Rawadenok, istirahat di Rawadenok biasa Nutrijos, Batang. Ketawa ketiwi lagi, gua nggak tahu apa yang diketawain, apa yang diomongin ya. Pokoknya intinya kita bercanda wan, menikmati hari. Itu udah sekitar sampai Rawadenok itu. Udah sekitar jam 11 siang lah, jam 11 atau setengah 12 lah. Jalan lagi, nah ini dulu setelah Rawadenok kan kita naik tuh kan, naik terus agak landai ya, landai. Nah pas belok ke kiri, dulu ada pos payungan. Sekarang cuma sisanya doang tuh, batu bulat itu kan. Iya. Kita istirahat di pos payung itu sebentar, jalan lagi kan landai tuh, kira-kira setengah jam 40 menit lah. Ntar kan ketemu jalanan turun tuh. Temu jalanan turun dulu sebelah kiri ada pos rumah batuan. Pos rumah batu gede dan dia masih bagus. Nah, kita istirahat lagi di sini sebentar karena air panas sudah deket. Tanggung juga antara di air panas. Jalan, lewatin air panas. Nah di air panas tuh ada yang ngebes. Bukan ngebes, ada yang istirahat. Ada yang istirahat dia mau turun kan. Itu udah sekitar jam 1. Itu udah sekitar jam 1 siang. Begitu sampai ke situ lagi-lagi wan. Ya rombongan pendaki lain nih ngelihat Panjul, kerilnya dan bawahnya, wah melotot semua, gila, bisik-bisik langsung, ya kata-kata gitu lah, gila tuh keril, gede banget gitu kan, gila kuat banget gitu, Panjul bergaya, udah gitu kalau nuruninnya juga, ada, ya gaya lah, ya udah. Gak lama kita entahlah ngobrol apa, terus rombongan yang di belakang gue ketinggalan wan, karena emang mereka bawanya berat beneran. Kalau gue kan berat di mata, Panjul kan berat di mata, gue berat di mata gitu. Intinya kita safe, tetap aja safe, walaupun kayak gitu safe. Bukan berarti kita berani naik gunung bawa tas lempang itu nggak safe. Safe. Itu gue inget banget sarung gue selipin ya nggak, baju ganti gue selipin, itu pokoknya tas lempang gue itu kan agak gede dia emang tas lempangnya itu sampai belentung begini wan,
Iya karena muat sarung buat maju ganti. Kalau celana buat gantinya gue buat celana bahan. Jadi kan tipis tuh ya. Jadi kalau lepis ini basah gue masih ada celana bahan. Udah sama baju satu. Tuh lu bayangin udah 4 udah segini. Belum lagi beras, Indomie gitu kan. Waduh dalam hati gue. Istirahat begitu rombongan yang turun tadi yang terpesona dengan Panjul. Dengan ketinggian kerilnya Panjul besar keril Panjul mereka turun. Gue kesel kan. Begini sama gue, tai lu Jul. Keril diangkat gitu pakai kelingking. Panjul ngakak, wah kata. Dari kata gue juga, alah gue udah tahu dari awal kentut lu katanya. Konyol buat Panjul lah, sumpah gue. Nah itu istirahat lah kita di situ kira-kira setengah jam kan, bikin teh manis, nggak ngopi, bikin teh manis. Sambil ketawa-tawa ngeledekin Panjul, kata Panjul, awas lu ngomong-ngomong lu, kata Panjul gitu kan. Awas lu ngomong-ngomong lu kalau ada pendaki lain. Iya Jul, kagak. Awas lu kagak. Pokoknya intinya kira-kira Panjul ngancem kalau ada rombongan pendaki lain jangan dikasih tahu. Kalau itu pakai kelingking aja keangkat. Udah, aja istirahat. Apa sih kita mau jalan, rombongan yang tadi di belakang kita sampai sampai udah podok keringet segede-gede jagung dong mereka berat. Gue bilang mau bareng lagi nggak ada bang, katanya kita istirahat dulu ya udah ya udah ya, ini tinggal ngikutin jalan aja, kira-kira 1 jam lu sampai kandang badak lah, gue bilang kayak gitu. Jalurnya gimana bang? Jalurnya gimana bang? Enak, santai, gue bilang kayak gitu kayak tadi, padahal mah enek. Panjang enek ah, tahu diri kan bang dari dari air panas, kandang batu sampai ke nanti ke kandang badak ya. Air panas kandang batu sih enak ya, cuma sedikit doang landai, paling 15 menit sampai. Nah dari kandang batu mau kandang badaknya lo tau sendiri. Wah, ya udah di situ tuh jalan kita sampailah kira-kira 20 menit kemudian ke kandang batu kan. Dia kan agak lebar tuh jalan. Nah dulu ada shelter one di ujungnya tuh, yang kita malam-malam berhenti, yang Amari sama si Mide gitu kan. Nah berhenti di situ duduk. Udut lagi makan jeruk makan jeruk. Ketawa-tawa lagi gua sampai keselak biji jeruk, sialan banget gua batuk-batuk gua. Malah diketawain bukan tolongin. Untung tuh biji jeruk keluar. Ketawa lagi Wah, pokoknya seru dah. Wah, Panjul awas lu kalau ada orang bilang di keril enteng gitu. Iya, Jul, kagak. Aduh, Panjul bener-bener dah. Udah. Jalan lagi kita kan becek duluan tuh, ada air. Dulu kalinya tuh ada air ngalir. Sekarang kan kering. Dulu mah ada air ngalir, ada air. Kecil airnya emang. Dan itu daerah emang becek. Terus itu langsung kan kita muter begini naik kan parah tuh naik. Wah, Panjul di sini. Pas lagi di jalur yang parah-parahnya ya kira-kira setengah jam lagi mau nyampe kandang badak lah yang sebelum landai terus datar kan. Ketemu lagi satu rombongan Nah ini ceweknya ada 3 cowoknya ada 6 lah kira-kira ya, kira-kira. Tapi yang gue inget ceweknya 3 gitu. Wah itu cewek-cewek begitu ngeliat Panjul, wah bang keren banget. Itu yang laki-laki juga pada melongo doang ngeliatin Panjul. Buset kali ya, buset itu keril gede tinggi gitu kan gagah. Yang cewek-cewek udah gitu Panjul lagunya iya kayak yang berat gitu kan. Dalam hati gue timpuk juga nih pakai biatu. Itu cewek-cewek yang ngeliatin sampai ngomong ih gila abang yang satu ini keren banget kerilnya bang. Terus Panjul bilang iyalah gue kuat katanya. Dan hati gue Geboy kakak langsung wah. Si Panjul ngeliatin Geboy melotot gitu kan. Ya udah singkat kata itu berlalu. Terus kita jalan nggak ketemu rombongan lagi, terus kita istirahat kandang badak. Nah di kandang badak baru kebongkar isi kerilnya dia dibongkar di situ. Iya emang mau nggak mau kan keluarin tenda keluarin tenda. Sampai kandang badak itu sekitar jam 3-an. Ya pokoknya kalau nggak jam 3 jam 4 ya. Begitu diturunin si Geboy kesel banget dibuka kerilnya Panjul. Diam lo Jul katanya. Gue buka kerilnya buka. Tai kasur. Tenda doang sama ponco ya. Mana lagi? Logistik ibaratnya itu Geboy sama gue yang pegang dia cuma bawa gula pasir doang 0,5 kilo. Ponco, tenda
sama itu kan jas hujan ya, ponco. Kompor kita cuma modal parafin, jadi batu kita susun-susun. Ini cetrek, iya. Oh ya, aman nesting dia tuh, aman nesting. Bayangin, gue di tas kecil ada piring, Wan. Ada gelas plastik, ya boy juga sama gitu kan. Gue sama boy ngeleng-ngeleng ketawa lah, goblok lu jual dasar tolol gitu. Paju kakak gede banget. Pokoknya awas lu, gue mau seneng-seneng kata dia. Iya, gitu. Dah. Setelah kasurnya dikeluarin, sarung, pokoknya barang-barang banyak keluarin, kita bikin tenda. Ya, udah sekitar 3:30 lah. Sekitar 3:30 kita istirahat, langsung masak tuh. Kita makan makanan berat lah, biasa. Panjul tuh hobinya masak sama kayak gua. Saat itu yang masak lauk-lauknya Panjul. Kalau nggak salah kita emang bawa mie instan aja kan, tapi mie instannya tetap rupanya Panjul tetap bawa bumbu dapur kayak bawang, cabai itu tetap dia bawa plastik ya, tapi kan seberapa beratnya Wan. Iya. Udah itu si Panjul ngiris-ngiris bawang, cabai segala macam. Itu dicampur sama mie kan, kita juga bawa telur di tas gua Wan, bagi 3-3 masih Boy. Telurnya digoreng dulu, Panjul diorak-arik ya nggak. Sebelah sini dia ngerebus mie pakai kaleng. Waktu itu kita nemu kaleng biskuit yang bulat. Dia ngerebusnya pakai kaleng. Terus begitu Indomie udah mateng, airnya dibuang. Yang dia ngerebus kayak dia ngegoreng kayak bawang putih, bawang merah, cabai gitu kan. Itu diisi air sama dia, dikasih kuah Indomie, dikasih bumbu Indomie. Dimasukin, wah enak baunya Wan. Terus nggak lama juga nasi mateng kan, bareng kita makan Wan, kenyang sambil ketawa-tawaan, pokoknya itu pendakian penuh ketawa-tawa lah. Entah apa yang gue omongin, pokoknya gue sebentar-sebentar ketawa. Wah, kelepak si Panjul. Tai lu di kereta gal lagu-laguan, tiap ketemu cewek lagu-laguan lu, dia cuma tai lu emang apa sih lu. Intinya malam itu pun emang gak ada rombongan Man. Nanti rombongan yang di belakang gua dia sampainya agak malam Man, sekitar mau maghrib, bukan mau maghrib, udah lewat maghrib lah mereka baru sampai tuh. Mereka gabung juga sama gua, yaitu dekat rumah yang sekarang rumah batu itu, dulu kan rumah kayu ya. Kita depan rumah kayu bareng-bareng bikin tenda di situ, tenda depan ya. Cuma di dalam tenda ada kasurnya Wan. Tapi ngeselinnya kasurnya kan cuma buat dia doang. Ya iya. Kata gue, sengawan lu. Giniin nggak apa biar kita tiga-tiganya kena, kan semangat kagak. Kan gue yang bawa. Setan nih. Itu malam kita gabung doang sama mereka. Entahlah apa yang kita obrolin pada malam itu. Yang jelas itu keseruannya luar biasa. Seru banget dah. Itu kita bakar-bakaran api unggun, ngobrol-ngobrol. Gue lupa nih ya yang rombongan ini nih dari mana, gue nggak tahu. Gue nggak bisa sebutin apakah anak Depok, apa anak Jakarta, apa anak Bekasi, gue nggak tahu lah, lupa. Yang jelas mereka bahasanya bahasa Jakarta gitu, bukan bahasa Sunda. Bahasa Melayu lah ya, bahasa kita. Iya bahasa Jakarta gitu ya. Jadi kemungkinan besar bukan dari wilayah Jawa Barat. Karena logatnya tuh bukan logat Jawa Barat gitu. Udah. Intinya malam itu kita begadang sampai jam 11-an lah. Jam 11-an api unggun kita biarkan tetap menyala tuh di depan tenda kita. Kita masuk ke dalam tidur. Itu pun gua rasa nggak ada masalah Wan, nggak ada serem-seremnya Wan. Bisa dikatakan empuk banget tidur lah, walaupun ngeliatin Panjul tuh renyawa tidurnya ya, pakai kasur gitu kan. Akhirnya jam berapa ya, sekitar pas malam-malam itu kebangun, kita pada mau kencing, keluar bareng-bareng kencing. Habis kencing kasurnya sama Gebo digedein, jadi tiga-tiganya kebagian. Nah Panjul udah nggak protes tuh, udah lanjut lagi acara mimpi, tidur sampai kira-kira jam 7 bangun. Biasa aktivitas kita tuh masak ya, segala nyuci piring, nyuci perabotan. Kan pada hitam Wan, kena parafin Wan, pada hitam. Cuci perabotan tuh pakai rumput-rumput yang ada di situ, pokoknya udah bersih. Terus kita plastikin, kita pisahin kan, yang pakai parafin tuh kita pisahin. Masak dulu. Setelah masak, ya waktu itu kita masak nasi liwet, pakai mie instan lagi sama telur. Setelah itu kita rapi-rapi Wan, kita cuci, kita bersihin, terus packing. Kita
kita berangkat duluan. Yang barengan kita itu ntar aja bang, kita siang-siangan. Oh ya udah gitu. Itu gue sekitar jam 9 Wan, jam 9 sampai Tetek jalan tuh. Biasa Wan, ya Panju lagu-laguan. Jalan, lagi-lagi nih ya. Pas lagi packing kan anak-anak yang barengan kita nggak ngeh Wan ya, bener-bener nggak ngeh. Itu cewek yang rombongan barengan kita itu terpesona lagi lah, terpesona. Lihatin Kerila Panjul lagi begini buset ya. Selain itu emang Panjul ganteng ya. Panjul itu lagi mudanya ganteng. Tambah lagi satu ganteng, kedua style keren kan, meyakinkan. Pendaki banget lah, pakai bandana segala macam. Ya kita semua pakai bandana gitu. Gue pakai bandana. Pakai kemejaan semua kan. Ya jadi kadang-kadang orang waktu itu yang gue ingat ya, gue jadi kelupaan. Sepanjang perjalanan itu orang ada yang ngeletuk juga, mau kuliah bang. Iya mau kuliah kayak gitu kan. Nah gue gitu. Pokoknya gue diledekin berdua mau kuliah, sedangkan kalau ngeliat Panjul salut. Berbeda. Dalam hati gue suwe wadah. Jalan, nah pas mau masuk tanjakan setan, ya itu ketemu lagi Wan satu rombongan. Nggak satu rombongan turun. Lagi-lagi ngeliat Panjul terpesona Wan. Buset keril segitu gedenya Wan. Naik lewat tanjakan setan nih. Woi, gila keren dah. Yang di atas pada melongo gitu kan. Bang, gak berat bang? Kagak ya gue itu Panjul. Si Gebe di gua. Gitu kan. Sambil apa? Ketawa jadi umpet-umpetin gue sama Gebe ngelirik ketawa-tawa aja. Si Panjul ngelirik kita tajam gitu. Iya kan. Kita diem lagi. Dasar semua tuh bocah tuh. Udah nyampe atas dia buru-buru jalan tuh ninggalin kita. Kita nggak lama kita sampai atas. Lagi-lagi Wan gue sama Gebe diledekin. Bang lu mau ke kampus bang? Mau kuliah? Iya gue mau kuliah. Dosen lu udah nungguin bang. Ya udah. Ngobrol-ngobrol sebentar gue nggak tahu lah. Entah ya. Apa yang kita obrolin. Ngobrol-ngobrol sebentar. Lanjut lagi jalan. Panjul udah nggak kelihatan tuh. Wah gue sama Gebe agak termek-mek. Tak kira-kira 50 menit kemudian sampailah kita ke Puncak Bayangan. Panjul udah santai duduk dengan carry-nya nggak dilepas di batu tuh Bang yang Puncak Bayangan, ngerokok. Itu gue foto-foto tuh sayang nggak ada. Sayangnya gue nggak tahu fotonya kemana. Banyak banget foto-foto gue di era 90-an tuh hilang karena kan gue pindah rumah gitu kan. Dan waktu gue di Bandung itu memang rumah gue bocor Wan pas lagi gue tinggal. Itu gentengnya pecah. Nah itu jatuh pas banget di tempat gue naruh album foto. Jadi hancur, kelise-kelisenya juga hancur kena hujan itu. Ya udah mau gimana lagi kan. Ya, setelah mungkin gue di Puncak Bayangan itu sekitar setengah jam, sampai dingin. Jalan lagi di puncak kita nggak ketemu orang, di puncak pas kita foto-fotoan, ya, kita menikmati pemandangan lah, foto-foto terus turun ke barat. Di barat itu kita ngebase biasa Wan di tempat yang biasa kita ngebase tuh di pojokan sebelah sini. Ngebase, buka tenda itu baru sekitar jam berapa ya? Mungkin sekitar jam 11 siang lah ya, sekitar jam 11 siang. Udah tuh kita leha-leha Wan. Panjul jadi kasurnya digelar di luar, ya enggak? Ya, pakai matras digelar di luar, depan tenda dia tiduran pakai kasur. Iya, udah kayak di pantai anjir. Keren banget. Gua pakai berkakak. Gua kata bocah lagu-lagu amat ya. Itu. Tapi gua akuin, Panjul konyol-konyol tuh rajin, Bang. Rajin, terus cerdas ya dalam pendakian itu rajin, cerdas walaupun kadang-kadang kelakuannya bener-bener bikin ketawa dah, ngocok perut dah. Selama seharian di situ entahlah gua lupa ya apa aja Wannya. Intinya kita tuh cuma duduk-duduk santai ngobrol, si Panjul ngobrolin ceweknya, Geboy ngobrolin apa lah, gua ngobrolin apa. Datang maghrib kita bikin api unggun biasa tuh, menikmati suasana malam sambil masak. Udah tuh, ya pokoknya semalaman itu Wan. Itu seingat gua nggak ada apa-apa Wannya. Seingat gue nggak ada apa-apa, paling rebutan kasur tuh malam-malam. Kita rebutan kasur, manyun akhirnya gue sama Geboy ngancem, lu kalau lu sendirian besok kalau ada yang ketemu gue bilang pakai kelingking gue angkat lu. Akhirnya udah kasur dibagi rata.
Itu cukup dingin ya, cukup dingin. Tapi ya itu lagi-lagi ponco tentara itu benar-benar menghangatkan, man. Ya apalagi kita udah ada jaket kan, jaket 1 lapis. Terus di bawah itu kan gue juga buat celana bahan. Ya, tapi gue nggak pakai karena nggak terlalu dingin. Udah ada trash bag, tambah ponco, tambah bawahnya kasur kan, terus tenda. Udah sampai jam berapa ya? Mungkin sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam, terus kita tidur nyenyak. Bener nyenyak, man, bener-bener nyenyak. Seingat gue nggak ada apa-apa lah, aman, tentram, damai, sentosa, nggak ada apa-apa. Sampai berapa kali bangun tapi nggak ada apa-apa, kan? Berapa kali bangun, bengong, lirak-lirik, minum, tidur lagi. Intinya nggak ada apa-apa. Terus ketemu pagi. Itu pagi yang pertama kali kita lakukan nyalain api, Wan, karena dingin banget. Ya, itu kita nyalainnya pakai parafin, pakai sisa kayu bakar yang semalam kita nyalain pakai parafin. Spiritus malah nggak pakai sama sekali tuh. Jadi sisa sampah plastik yang kita bawa ya, yang udah kita sisa-sisa kita lah ya, sama yang kita kumpulkan di daerah situ, kita bakar pakai parafin kan cepet nyalanya tuh. Begitu api jadi, Panjul juga kan bikin masak air ya. Nah ini baru spiritus pakai nih kalau nggak salah nih. Masak air, kopi jadi, kita ngopi, terus masak nasi, masak mie instan lagi, kayak telur biasa tuh, makan, nikmatin pemandangan, Wan, sambil ketawa-tawa nggak jelas, nggak karu-karuan. Pokoknya kalau naik sama Panjul sama Gebo itu nggak jelas. Apa aja dibahas, apa aja dicengin, Wan, beneran. Nah. Mungkin kalau ada babi lewat, babi dicengin juga kali. Pokoknya ini manusia bener-bener dah. Sampai sekitar jam 9 atau jam 10 ya kita packing rapi-rapi jalan. Nah sepanjang perjalanan turun itu dari barat ke timur nggak ketemu orang, Wan. Nggak ketemu orang. Panjul kalau nggak ketemu orang lemes. Kagak ada yang gini kan, dia biasa jalan ceng. Nah gua sama Gebo juga bawaannya kan udah enteng, Wan, udah banyak. Udah kepake kan, beras udah kepake, Indomie udah habis, ya tinggal jeruk lah, tinggal beberapa. Tinggal 1 kalau nggak salah jeruk tuh, Gebo 1, gua 1. Buat ntar pas kita perjalanan turun. Sampai timur ketemu orang, Wan. Wah, Panjul langsung wut, segar gagah. Wah, jalan diberat-beratin dah. Gue mau Gebo cekar-cekarin lagi tayo. Lagi-lagi. Itu ada sekitar 2 rombongan pendaki di alun-alun timur. Terpesona. Lihatin Panjul sampai begini. Oh iya, Panjul jalan gak gawat. Gue sama Gebo begini-gini kayak tayo kata bocah. Jalan lewatin mereka turun, wah karena nggak ada orang ngebut, waduh ya. Kalau emang itu berat beneran, Wan, 100 liter kagak bakal kita bisa lari kayak kijang, dong gitu. Ke bawah. Ini Panjul dicapot turun, tak dong, ya kira-kira setengah jam kita sampai di buntut di Simpang Maleber. Dulu kan jalannya belokin ke kiri, Wan. Sekarang kan dilurusin, nah lurus itu dulu jalur Maleber, terus baru belok ke kanan kan. Jadi kita istirahat di Maleber, ketawa-tawa lagi ngelepakin si Panjul, tai lu lagu-laguan banget lu gitu. Panjul ngakak lagi, awas lu kalau ada orang ketemu. Di sini kita 2 rombongan lah, ketemu 2 rombongan tuh di pertengahan antara Simpang Maleber sama Lawang Saketeng. Kita ketemu 1 rombongan, lagi-lagi rombongan itu terpesona dengan apa yang dibawa Panjul. Gue lagi-lagi ngakak lagi sama Gebo senyum-senyum. Setengah jam lah kita sampai Lawang Saketeng, istirahat biasa minum Nutrijos, man. Sikat lagi sampai ke Buntut Lutung, kita nggak ketemu orang. Buntut Lutung biasa istirahat lagi, makan jeruk nih, jeruk yang terakhir sisa 2, kita makan jeruk, ngakak lagi. Apaan gue nggak tahu yang diomongin, nah intinya tuh Panjul bener-bener jadi bintangnya pada saat itu. Bintang dengan segala kemegahan kerilnya dia ya. Dan sayang keril itu kemarin pinjam sama temen gue sekitar tahun 2014 nggak balik, Wan. Keril Alpina itu bener-bener keril klasik yang masih ada besinya, Wan. Cakep, gagah. Ya tapi ya udahlah ya. Semoga bermanfaat tuh sama teman gua. Di Buntut Lutung istirahat, turun lagi. Kita kan mau ke Legok Lencana tuh. Nah, di sini ketemu lagi rombongan, Wan. Lagi-lagi, Wan, rombongan itu terpesona. Gua lagi-lagi dicengin, "Bang, lu dari kampus, Bang?" "Iya." Ya kata Gebo, "Emang iya, gua kemarin dari kampus." Lah gue mah kagak kuliah, Boy, emang kagak ada jam kuliah, gue bilang kayak gitu kan. Gue udah 3 hari, emang gue gak ada jam kuliah, Wan. Kalau gue kan
kuliah itu gue padetin Wan. Jam gue tuh dari Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh gue libur. Jadi emang gue padetin jam kuliah gue tuh. Kan dulu bisa milih kan. Makanya gue dulu kalau ngisi, kalau gue di kampus gue namanya KPSM ya, Kartu Program Studi Mahasiswa. Tapi kalau di UP ini kan apa sih, KRS ya. Kalau tempat gue KPSM. Jadi kalau ngisi KPSM dulu gue cepet-cepetan Wan, supaya bisa dapet Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jadi kayaknya itu emang gue naik Jumat, Sabtu, Minggu lah. Nah itu waktu itu aja hari Mingguan itu sedikit banget Wan yang naik Wan, beneran nggak kayak sekarang yang udah kayak pasar kaget. Nah iya, nah di sini rombongan itu lagi-lagi muji-muji Panjul, gue lagi-lagi cengar-cengir lagi. Panjul selalu dipuji dan gue bagi gue selalu dicengin gitu kan. Ya biasa Wan, panel kotak-kotak Wan. Semuanya kita pakai panel koben ini kotak-kotak, kita turun sampai kita ke Legok Lenca istirahat. Legok Lenca pos bayangan kan di Rumah Gede, karena masih itu udah jam berapa ya? Sekitar jam 2-an lah, jam 2 atau setengah 3. Setelah di Rumah Gede sikat lagi, ketemu Parmesan, karena kita nggak izin di Parmesan kita belok kanan Wan. Kita belok kanan Hutan Damar, turun Hutan Damar lurus kira-kira 15 menit kita ketemu ladang. Ketemu ladang. Melipirin ladang. Terus kita belok ke kanan jalur petani. Terus turun ke bawah ya kan, turun terus belok ke kanan, naik. Terus nanti ketemu Batu Gede, ketemu kampung, lewatin Rumah Wawan. Cuman kita nggak mampir waktu itu. Nggak mampir Rumah Wawan. Bablas terus karena Geboy sama Panji mau buru-buru balik, ya udah bablas terus sampai ke jalanan. Itu orang-orang kampung semua ngeliatin Wan. Loh iya gimana nggak diliatin, keren bener sih Panji. Wah sesuai bener dah gue bilang, Jo lu bisa bener dah. Nah itu kita baru naik angkot Wan, capek kita naik angkot. Kebetulan ada angkot kan dulu Cipanas Gunung Putri cuma 500 perak ya. Kita naik angkot Cipanas tuh di pasar Cipanas kita nunggu mobil lagi yang ke Bogor. Nggak tahu lah berapa lama kita nunggu mobil di Bogor itu, sampai kira-kira adalah sejam lah kita nunggu ya. Terus dapat mobil naik, di mobil tuh kita tidur, gue nggak tahu lah ada omongan apa di mobil, tidur bangun-bangun udah Ciawi Wan, Ciawi sampai terminal gue nggak tidur. Apa yang kita obrolin juga gue lupa. Sampailah kita ke Baranang Siang, dari Baranang Siang jalan kaki. Wah di sini lagi-lagi dia jadi pusat perhatian orang. Wih keren ya. Sedangkan tampilan gue emang kayak mahasiswa, pakai sepatu kuliah Wan, bukan sepatu pendakian. Saya jalan, pokoknya sepanjang jalan gue mau Gebo, kerjaan gue cengar-cengir aja. Singkat kata sampailah kita stasiun Bogor, sampai stasiun Bogor. Di stasiun Bogor lagi-lagi Panjul jadi bintang, pokoknya dia jadi mega bintang. Sialan bener dah, kalau gue inget gue ketawa-tawa aja. Masuk kereta, keril ditaro, ya mungkin ada yang ngeliatin apa enggak, gue gak ngerti. Karena kita naik dari Bogor kan kita dapet duduk ya, kita duduk, tidur lagi. Sampai Depok Lama itu kira-kira setengah jam kemudian lah ya, sampai Depok Lama. Geboy turun, nggak gue sendiri ya, gue turun Depok katanya, ya udah. Geboy turun Depok, gue Panjul terus ke UP kan. Dia turun sampai UP. Gue ngakak-ngakak lagi Panjul. Jalan sampai ke rumah, keril ditaruh, dasar lu suwe, gue bawa kasur sama tenda tuh tengil lu kau, ngakak dia. Puas kerjain lu berdua. Ya udah istirahat gue. Terus ya udah itulah kisah perjalanan pendakian gue bersama Panjul yang bener-bener konyol ya. Oh iya teman-teman, Ridwan ini juga punya channel ya, namanya Murid Alam. Ridwan ini salah satu bisa dibilang anak didik gue lah ya, anak didik gue tapi non organisasi. Kebetulan channelnya juga itu tentang pendakian ya, tentang boskrep, tentang keindahan alam, juga ada podcast seperti ini. Buat teman-teman jangan lupa ya untuk like, subscribe channelnya Ridwan Murid Alam ya. Terima kasih nih teman-teman atas dukungannya untuk channel gua juga Ridwan. Oke, gua akhiri dulu ya. Gua Arya Sena undur diri. Gua Heri dan undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.